Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas kepemimpinan dalam mohisme. Apa itu menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin berarti memegang tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin bertugas untuk mengayomi setiap orang. Pemimpin juga menyejahterakan setiap orang dalam satu kesatuan. Maka itu, pemimpin harus mengenal semua golongan agar mengetahui latar belakangnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tepat guna dalam kerangka menyejahterakan. Dan terakhir, pemimpin harus membangun dialog dan musyawarah bersama. Di slide ini ada dua gambar. Gambar pertama adalah Mo Tzu, dan gambar kedua adalah Mo Tzu bersama dengan para pengikutnya yang disebut Mohis. Sebelum berangkat lebih jauh, kita perlu mengetahui siapa itu Mo Tzu dan apa itu mohisme. Mo Tzu adalah seorang filsuf negeri tirai bambu yang hidup pada akhir abad ke-5 sampai 4 sebelum Masehi. Beliau sangat mengkritisi ajaran Konfusius. Mo Tzu meyakini bahwa penyebab hancurnya sosial politik adalah keegoisan pribadi. Mo Tzu menilai bahwa sesungguhnya Konfusianisme menyebarkan perpecahan dan semangat faksionalisme yang mendorong orang untuk mementingkan relasi keluarga. Mo Tzu dan kelompoknya adalah yang pertama mengangkat argumentasi dan perdebatan filosofis di Tiongkok. Pendasarannya terletak pada menelaah objektivitas dan standar moral secara filosofis dan memberi argumentasi epistemologi. Semasa hidupnya, Mo Tzu dan para pengikutnya banyak memberi kontribusi. Dia membantu negara-negara kecil yang mendapat ancaman dari negara-negara adidaya berdasarkan keahlian, teknologi, dan khususnya persenjataan. Mo Tzu membangun komunitas kuasi-religius dan paramiliter. Mo Tzu menjadi sosok paling penting dan berpengaruh dalam sejarah filsafat Tiongkok. Sekarang kita akan melihat mohisme. Mo Tzu mendasarkan ajarannya pada Jian'ai, cinta universal. Bagi Mo Tzu, prinsip atas moral adalah Yi, kebenaran. Tanpa Jian'ai atau universal love, manusia tidak dapat menanggapi Yi kepada semua orang dalam konteks menyejahterakan. Mo Tzu mengajarkan untuk memperhatikan cara bertindak daripada nilai dari tindakan itu sendiri. Menurut Mo Tzu, pemimpin harus memiliki kelayakan dan kemampuan. Tekanan utama Mo Tzu dalam konsep kepemimpinan atau penempatan jabatan adalah kelayakan dari subjek. Dengan adanya aktualisasi Yi dalam diri seseorang, seorang pemimpin kemudian akan diikuti teladannya oleh para anggota-anggotanya dan pada gilirannya akan membentuk tatanan sosial politik yang benar. Negara yang tertata dan maju dilihat berdasarkan adanya orang-orang yang berkompeten dalam pemerintahannya. Seseorang yang memiliki komitmen dan mencontohkan kebenaran dalam kehidupannya, dialah yang layak dan harus diangkat menjadi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, seseorang juga harus menjamin adanya rasa aman dari kekerasan sebagai strategi untuk meminimalisir bentuk penindasan yang digunakan kaum Mohis terhadap kelompok adidaya. Mo Tzu selalu mengadakan dialog dan negosiasi. Dalam menghadapi kaum penindas atau elit, Mo Tzu dan pengikutnya menggunakan pengetahuan sebagai cara agar penindas dan elit memikirkan kembali kebajikan dan ambisi mereka. Teknik persuasi dan negosiasi Mo Tzu dan pengikutnya adalah cara paling unggul dalam bertransaksi dengan kelas atas dalam meningkatkan kesejahteraan. Mo Tzu mengajarkan seorang pemimpin harus memiliki kehendak moral yang baik dalam memimpin. Mo Tzu mengajarkan bahwa semua orang harus hidup berdasarkan pedoman tersebut untuk memperoleh kehidupan yang arif. Mo Tzu menegaskan bahwa mementingkan kelayakan adalah dasar sebuah pemerintahan. Sejauh seseorang berkompeten, memiliki kebajikan, baik secara moral, dia layak untuk diangkat memegang kekuasaan negara. Pemimpin negara mengambil peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Sekian dan terima kasih.